pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. 1. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi dan restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. B. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Surat LPSK nomor R1307 tanggal 4 April 2023 tentang hal pengajuan restitusi. Serangkaian dasar hukum ini mengandung makna bahwa restitusi merupakan hak konstitusional anak korban tindak pidana, dalam hal ini anak korban Kristalino David Ozora, yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana, dalam hal ini terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan, sebagaimana bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, ketika terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora, maka hak anak korban Kristalino David Ozora untuk mendapatkan restitusi tidak dapat dipenuhi dan anak korban Kristalino David Ozora mendapat ketidakadilan ganda dari tindak pidana yang telah menimpanya. Untuk itulah sesuai dengan asas proporsionalitas dalam penegakan hukum, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, serta untuk memulihkan dan mengembalikan keadilan bagi anak korban Kristalino David Ozora. Jaksa dengan mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat, berusaha menyelami penderitaan anak korban Kristalino David Ozora yang menderita luka-luka parah, kerusakan otak, sempat mengalami kondisi koma, dan sekarang amnesia yang berdampak pada kualitas hidup anak korban Kristalino David Ozora secara permanen, sehingga membutuhkan biaya perawatan yang besar. Akan menggunakan kewenangannya untuk menuntut pidana pengganti restitusi berupa pidana penjara terhadap tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan terhadap anak korban Kristalino David Ozora yang besarannya akan ditentukan dalam amar tuntutan nanti dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi tiap terdakwa dalam terwujudnya tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu ini sebagaimana ketentuan pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akan dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan majelis. Majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati. Simpulan. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa.
Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban Kristalino David Ozora sangat tidak manusiawi karena dilakukan secara sadis dan brutal. Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Kristalino David Ozora mengalami kerusakan otak dan sekarang dalam kondisi amnesia. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa berusaha memutarbalikkan fakta dengan merangkai cerita bohong pada saat proses penyidikan. Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga anak korban Kristalino David Ozora. Hal yang meringankan. Nil. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tetap ditahan. 3. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi, saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumbanto Ruan alias Sen, dan anak saksi AGH masing-masing dalam berkas perkara terpisah bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sebesar 120 miliar 388.911.030 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone iPhone warna putih, 1 unit handphone iPhone 13 mini warna biru tua, 1 pasang sepatu warna hitam, 1 buah jaket warna abu-abu gelap milik terdakwa Mario Dandi Satrio, 1 kemeja lengan pendek warna biru dongker merek Lacoste, 1 buah celana panjang jeans warna hitam, 1 unit mobil Rubicon Wrangler 3,6 at Jeep LC HDTP Nopol B2571 PBP tahun 2013 warna hitam, nomor rangka 1C4 sekian-sekian dan nomor mesin DL59 sekian-sekian atas nama Ahmad Saifuddin, alamat Gang Jati Mampang Perapatan RT 1 RW 1 Jaksel, berikut kunci dan STNK. 1 plat nomor B120DEN, 1 unit handphone iPhone warna hitam, 1 buah kaos lengan pendek merek Uniqlo U ukuran M made in Indonesia warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap 1 kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Sen Lukas Rotua, 1 buah kaos berkerah merek Vidra warna biru dongker, 1 buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa Sen Lukas, 1 buah celana jeans panjang berwarna hitam milik Sen Lukas, 1 buah flash disk yang berisi rekaman CCTV, 1 buah kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 buah celana pendek berwarna hitam, 1 buah celana dalam warna abu-abu, 1 lembar fotokopi akte kelahiran nomor 3964 sekian atas nama Kristalino David Ozora, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3308 sekian atas nama kepala keluarga Yonatan Wegi Supranjono, 1 buah handphone merek Poco F3 warna sipil beserta 2 SIM card merek Telkomsel dan Indosat, 1 buah celana panjang warna coklat merek Uniqlo
milik anak AGH, 1 baju tanpa lengan merek one size warna hitam milik anak AGH dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi Sen Lukas Rotua Pengaduan Lumban Taruan alias Sen. 4. Menetapkan agar terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sebelum kami menutup pembacaan surat tuntutan ini, izinkan kami menyampaikan suatu maksim hukum untuk bahan refleksi kita semua. Consequences of a crime serve as a reminder that justice is achieved through proportional punishment, oleh Oliver Wendell Holmes. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Demikian penuntut umum ditandatangani. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan. Untuk tuntutan ini saudara bisa mengajukan pembelaan sendiri dan penasihat hukum saudara juga bersendiri. Saudara bisa konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Silakan, datang. Saudara sampaikan sendiri atau oleh tim penasihat hukum saudara? Izin Majelis Hakim yang mulia, pledoi pribadi saya akan saya sampaikan di persidangan berikutnya, berikut juga dengan pledoi dari penasihat hukum saya. Begitu ya. Jadi di samping pembelaan saudara juga tim penasihat hukum saudara. Baik, untuk pembelaan majelis tentukan tanggal 22 Agustus 2023, jadi 1 minggu ke depan, 22 hari Selasa. Mic-nya hidupnya. Terima kasih penuntut umum telah membacakan tuntutannya. Izin yang mulia, untuk kedudukan yang berimbang yang mulia, berhubung kan kami dituntut sangat maksimal dan kami juga membutuhkan waktu sama dengan jaksa penuntut umum untuk melakukan pembelaan yang maksimal juga yang mulia. Jadi kami minta ditunda untuk 2 minggu yang mulia. Permohonan saudara dicatat, namun majelis menentukan 1 minggu, 22 Agustus 2003. Kami yakin saudara profesional dan ahli. Itu ya. Majelis yang mulia, kami perlu keseimbangan dalam melakukan pembelaan. Banyak hal-hal yang harus kami sampaikan dalam pembelaan secara hukum terhadap apa yang dakwakan oleh jaksa penuntut yang menghukum secara maksimal, menuntut secara maksimal. Kami mohon keadilan agar pembelaan diberikan kepada kami juga maksimal. Karena itu kami mohon 2 minggu, seperti sebagaimana telah diberikan waktu yang cukup dan maksimal kepada jaksa penuntut umum. Di lain pihak, ada hal-hal yang menyangkut yang baru yang kita harus pikirkan secara teori hukum, harus kita bicarakan dalam pembelaan kami, maka pembelaan kami secara simultan maupun baik, tanpa mengurangi hak saudara. Jadi pengadilan tetap menetapkan hari Selasa 22 Agustus 2023 untuk pembelaan.
Iya, itu tadi di mana hakim akhirnya sudah menutup sidang di mana Mario Dandi dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan juga hakim menetapkan sidang selanjutnya pada 22 Agustus. Meski kuasa hukum ketika ditanyakan mengenai kesiapan akan mengajukan pembelaan yang dibacakan langsung oleh Mario Dandi dan juga kuasa hukum meminta waktu selama 2 minggu terhitung dari saat ini. Namun hakim tetap memutuskan sidang dilanjutkan pada 22 Agustus. Nanti kami juga akan mengupdate informasi langsung dari reporter kami pasca digelarnya sidang tuntutan Mario Dandi. Usai jeda, Breaking News TV One segera kembali.